tidak bernilai. Selain ke pasar, sayur 10.000, ikan selesai, betul tidak? Menabung itu untuk kita masyarakat di Kabupaten Belu, rata-rata menabung itu adalah hal yang paling sulit. Kenapa? Begitu banyak urusan adat, kematian, pernikahan, ya toh? Ya. Kita tidak pernah berpikir bahwa kalau nanti anak mau sekolah, anak masih SD, masih PAUD, TK itu pengeluarannya belum terlalu. Tapi ketika dia sudah mulai masuk SMA, apalagi mulai kuliah, kemudian ada tes ini dan itu lain sebagainya, semua butuh biaya yang banyak. Pada saat itulah kita merasa bahwa kita butuh uang. Kan kebanyakan kita PNS akan selalu menggadaikan ke bank, ya toh? Menggadaikan ke uang kita butuh ini sekian. Kalau kita kalikan, setiap kali kita pinjam 100 juta, dia akan ambil kita uang 100 juta juga, sehingga menjadi 200. Tapi kan selama ini pikiran kita tidak pernah belajar untuk memahami bahwa sebenarnya kita sudah kehilangan uang 100 juta dalam waktu sekian itu. Tapi macam emas, saya pernah punya emas putih juga. Karena putus, dia sudah jadi kecil-kecil, saya beli itu waktu itu masih 380. Kalau dia putus-putus, saya jualkan di toko dia, saya masih dapat 1.800.000. 1.800.000 karena sudah hampir 8 tahun atau 11 tahun pakai itu. Saya juga kaget, padahal dia sudah menjadi 3 bagian ini kalung ini, tapi masih bisa dihargai dengan 1.800.000 di antara serpihannya. Apa? Dan itu dia beli dengan harga hanya separuh saja karena dia bilang ini sudah putus. Jadi dia nanti kita buatkan ini, dia akan berkurang ini dan sebagainya. Pokoknya seperti itulah pembicaraan dan benar. Jadi saya surprise itu di saat saya menganggap oh ini sudah putus-putus, tidak ada nilainya, saya tidak bisa pakai. Ternyata ketika dijual dia masih tetap berharga dan berapa kali lipat dibanding apa yang sudah saya beli itu. Itu kalau kita jual saya jual di toko dia waktu itu karena saya beli di toko dia emas itu. Jadi untuk saya ini kan dia belum diapa-apakan toh. Contohnya masih emas yang ini. Contoh seperti itu ya, tahun 2017 beli emas perhiasan 20 gram. Jadi saya sepintas jelaskan sedikit tentang yang tadi saya bilang perhiasan dengan emas 24 karat. Kayak tadi Bu Stefani punya perhiasan itu kan pasti sudah, dia tidak 24 karat itu tidak mungkin jadi perhiasan karena dia lunak. Jadi dia harus dicampur dengan logam lain supaya bisa jadi perhiasan, makanya dia kaku. Makanya terserah itu toko perhiasan mau dengan tembaga kek, dengan perak kek, itu yang mempengaruhi harga jualnya. Nah kalau kita bandingkan contoh 2017 beli emas perhiasan 20 gram harganya 14.200.000. Kita bandingkan dengan kalau beli logam mulia pada saat di tahun yang sama 14.050.000, kita dapat 25 gram. Nah sekarang begitu dijual, memang seperti Ibu Stefani bilang, dia pasti akan mengikuti harga. Tapi kalau dibandingkan dengan emas 24 karat, emas 24 karat nilainya lebih stabil dibanding dengan perhiasan. Nah jadi kalau kita punya perhiasan 20 gram 14.200.000, kita jual di tahun 2020 dapatnya 13.800.000 karena pasti mereka akan memperhitungkan ongkos produksi. Padahal emasnya kita itu misalnya punya Ibu Stefani saya itu putus, mereka akan sanggup habis itu mereka poles kayak apa jual lagi. Mereka tidak bikin lagi. Nah itulah itu mereka bebankan ke kita. Nah kalau 24 karat tidak, dia akan mengikuti harga emas dunia. Jadi tiap hari itu dia akan berubah terus harganya. Nah pada saat 2020 dijual, dari kita beli 14 juta jadi 23 juta. Sekecil apapun, walaupun kita punya 0,025, nanti begitu besok-besok atau kita cuma punya 2 gram atau 3 gram lah, begitu kita tabung-tabung. Besok-besok anaknya kita mau SMA, mau kuliah, perlu berapa? Daripada kita sama sekali tidak ada uang di tabungan, lebih baik kita punya emas untuk kita bisa jual kembali. Seperti itu. Jadi itu contoh juga yang di sebelah itu fakta. Ini saya bukan ini fakta, jadi kita belinya 2.380.000 tahun 993. Terus sekarang dijual jadi 85 juta di tahun 2022. Kalau kita tabung uang, memang dapat segitu.
contoh kasarnya seperti itu. Apanya? Ya. Jadi ini yang tadi seperti saya bilang, mini gold ini bisa ditukar ke anbang atau ke mini gold yang gramnya besar tanpa biaya tambahan. Nah ini kalau gambaran inflasi saja ya. Maaf ya Pak Doni, gambaran inflasi saja. Tahun 1980 itu masih bisa apa jual beli motor apa itu? Masih bisa segitu. Astra. Astra. Honda. Honda 70 Pak. 70. Nah, tahun 2020 1 juta tidak di toko beli apa? Bisa dapat apa? Sepeda pun mungkin masih kurang. Itu yang namanya inflasi. Nilai uang menurun. Kalau misalnya hari-hari misalnya dengar oh inflasi tingkatnya segini. Nah emas ini nilainya itu lebih tinggi daripada inflasi. Jadi kalau misalnya inflasi 3% bilang mah, kita punya emas yang dengan kenaikannya 5%, kita santai aja. Lu mau naik juga saya punya emas kok stabil di situ. Nah tapi kalau kita punya rupiah, mohon maaf, nilainya menurun, ya kan? Kalau minta maaf, kalau saya duduk di Bali, kalau pas pergi di mall belanja, ya Pak Doni, kalau misalnya ke mall belanja, dulu 1 juta kita masih bisa dapat segini. Sekarang 1 juta, ini bisa 1 juta. Ya, itulah contohnya. Nah kalau Mama Dong sudah mulai dari sekarang, mulai sedikit, jangan pikir ini kecil begini nih. Itulah rutinkan. Anggap saja menabung, tapi kita menabung emas. Rutinkan aja, habis itu sudah. Nanti tunggu saja. Jadi anggap saja 1 bulan tuh misalnya 40.000 lah paling kecil. Anggap saja uang hilang. Tiap bulan udah sisihkan 40.000. Kamu usah pikir. Nah nanti tiba-tiba besok anak semua, misalnya Pak Agus punya anak nanti mau ini. Oh saya ada tabungan emas kok misalnya total biaya 50 juta. Saya ada kok 25 juta. Ini tinggal cari 25 juta. Kalau punya tabungan baik masih ada. Kalau tiap hari gesek terus atau ATM terus Atau kali sebenarnya bisa 1.000 kan? iya. Saya bukannya mau mengecilkan ini contoh biaya kuliah. Saya bukan mau mengecilkan rupiah dan bank ya. Ini kita bicara kenyataan. Oh, Mama sudah sakit dengan saya ngomong. Contoh saja ini biaya kuliah. Ini orang meneliti loh, bukan saya. Ini saya ambil dari internet dan orang teliti mengenai kenaikan harga biaya kuliah. Sadar atau tidak sadar? Saya dulu kuliah di Bali. Saya kuliah di Kupang ya. Saya di Bali dulu. Kami 3 orang kuliah di Bali. Mama kirim 1 bulan 1 juta itu kami 1 bulan 1 juta itu cukup. Sekarang anak kuliah 1 aja masa cukup 1 juta. Ya itulah contohnya. Jadi kalau tidak ada salahnya, nanti pasti mama kita masih punya hutang. Kalau mama orang sudah mulai sekarang nabung, paksakan menabung. Percaya pasti lama-lama kebiasaan hutang berkurang. Saya yakin itu. Ya, saya contoh saya dulu juga begitu. Dari emas, dari mahal apa segala yang dijual susah atau apa. Kalau dulu saya masih di Bali, nah kalau sekarang saya di sini Mama Dong berdua tinggal hubungi saya. Kalau yang nanti jadi reseller silakan, mau ada konsumennya mau jual beli. Anggap saja beli untuk kita tabung jual kembali. Coba saya tanya sekarang, kalau toko emas itu bangkrut tidak? Dicuri aja. Ya kalau dicuri ada resiko. Kita simpan uang di bank juga kita yakin itu dia akan aman. Tidak toh? Banyak kejadian toh. Uang di bank atau tiba-tiba sekarang zaman online. Tiba-tiba kita punya apalah terima SMS ya apa kita klik ke sana kita uang hilang. Iya toh? Itu kan namanya resiko. Kayak saya terus terang, saya 3 ini misalnya ada yang mau jahatin saya, minta maaf kita omongin saja. Ibu ada buat 3 masuk tunggu di situ 3 kali. Resiko, ya kan? Semua pasti ada resiko lah. Tapi sekarang kita pikir yang mana yang kita timbang plus minusnya. Mungkin saya rasa cukup. Kalau tidak ada yang mau bertanya, terima kasih juga. Yang penting saya sudah menyampaikan.
silahkan kalau selanjutnya ada yang mau, saya punya nomor ada di Ibu Stefani, silahkan kalau mau WA saya atau mau ketemu saya, yang penting pas saya ada waktu silahkan. Tidak ada yang mau bertanya kan Mama dong? Kami pikir dulu. Tidak, saya kan tidak suruh beli sekarang. Iya. Maksudnya siapa tahu yang saya sampaikan ini ada yang tidak jelas. Jelas ya? Jelas, ya, cukup jelas kan? Pak Guru mau tanya. Ya, silakan. Syarat bergabungnya saja. Tidak ada syarat bergabung. Langsung ke Pak, sahabat-sahabat. Guru agama itu. Guru agama. Tidak ada syarat bergabung. Bapak punya uang 40.000, 42.000, belilah. Saya langsung kasih emas. Maksudnya mau bergabung jadi reseller? Mau jalankan bisnisnya? Oh, kalau itu kebijakan dari pusat memang ada. Tapi saya membantu teman-teman di sini. Kalau persyaratannya itu harus bayar, ya 1.600.000 tapi ditukar dengan emas. Nah, saya tahu silahkan. Kalau mau seperti itu silahkan. Atau kalau mau saya bukannya mau meluk isinya. Teman-teman banyak yang sudah jadi reseller, saya tidak minta mereka 1.600.000. Tapi kalau mereka memang mau, kadang-kadang kan orang kalau gratis nanti ogah-ogahan jalannya. Tapi kalau ada modal di depan, pasti serius jalankan. Kalau saya sebagai distributor, saya juga menyetorkan yang jauh di atas yang reseller. Nah kalau memang mau seperti itu silahkan, saya daftarkan namanya ke pusat. Tapi kalau yang memang tidak punya, mau sambil jalan, dia nabung sedikit-sedikit, tidak perlu modal, tidak punya pun sebenarnya tidak apa-apa. Tapi saran saya, kayak sekarang saya datang tanpa bawa ini, Mama dong tidak ada bayangan ini barang yang mana. Nah kalau itu saya sarankan, kalau yang mau jalankan jadi reseller minimal punya satu. Yang kecil juga tiba, ini loh ini di barang ini lihat. Iya kan? Iya. Kalau jadi reseller pun tidak ada modal satu lebih, pokoknya ini barang bagus. Beli barang yang mana? Oh barang yang mana? Lu jual lu sendiri tidak ada. Gitu. Itu saya fasilitasi teman-teman di sini yang mau misalnya tidak punya modal 1.600.000. Silakan beli saja satu biar punya contoh. Terus order, kalau ada konsumen yang order ke saya. Nah, Mama dong yang reseller, dia harus dapat selisih. Saya tidak mungkin ambil konsumennya Mama dong. Jadi saya jujur, ada juga saya punya konsumen di reseller di Keva. Dia kasih Mama ini ada yang mau ini. Di kontaknya itu saya tulis namanya ini dengan resellernya siapa. Dan tiap bulan saya lapor. Dan saya kirim invoice ke konsumen, saya kirim juga ke resellernya. Jadi silakan Pak. Mau beli sekarang bisa? Oh silakan. Dek, Kalau beli 10 beras tersinggung. dengan senang hati. Jadi begini. Tapi sebelum salah persepsi, kalau Bapak sudah beli sekarang, saran saya jangan beli satu kalau harga naik, tiap hari lihat harga pasar. Nanti tiap hari, ini harga tidak mungkin dia tiap hari naik terus. Dia ada naik turun. Nanti Bapak hanya beli satu biji yang ini. Nanti kita transaksi. Nanti Bapak sebentar baru saya. Oh iya. Jadi begini. Tepuk tangan dulu. Begini ya, saya salah. Namanya kita tabung ini kan pasti tiap bulan kita harus tabung. Jangan nanti Bapak sama tadi sore. Beli satu habis, tiap hari dia taruh di dompet. Dia lihat di internet. Ini turun 1.000 nih. Kalau ini memang saya harus taruh di dompet. Oh iya. Saya terus sama setuju. Karena sudah promosi. Iya betul. Jadi saran saya bulan depan beli lagi ini 10.000 jangan di itu beli rokok toh. Pak Den, rokok sebungkus berapa? 5 sekarang. Kalau udah 12, 26. Pak Den punya rokok. Rokok semua sebar. Itu lo kasih kurang sedikit kan kalau tidak daripada
Ada lagi nggak yang mau tanya Pak Doni? Ya. Tidak, itu kita simpan dulu. Simpan habis itu, simpan misalnya ini bulan kita beli 40.000, besok 40.000. Ada uang lagi kita mau beli lagi kan investasinya semakin besar. Supaya kita sama-sama. Supaya begini, ada pertanyaan, sebentar yang lain juga tanya lagi ya. Saya, suster, dan yang lain. Misalnya begini, amit-amit saya tidak mau, tapi tiba-tiba saya kecurian. Saya bisa melaporkan langsung sehingga ketika ada yang mendapatkan ini, dia bawa ke KWW, terus di situ kan dia harus mau tukar kan mesti ada barcode-nya toh. Jadi saya sudah langsung melaporkan. Apa bisa itu langsung diblokir? Kalau saat ini itu belum bisa. Karena sekarang ini kan dia kan ada barcode-nya, tapi kan tidak ada misalnya punya siapa. Nama. Selain kalau kita punya PM, nah itu kan ada sistemnya. Oh iya. Ya, kalau ini kembali lagi itu masuk ke dalam resiko. Itu masuk dalam resiko. Ya. Jadi kartu tadi itu tidak ada identitas kita, dia hanya berupa seperti barang saja mas, begitu saja. Iya, benar. Dia hanya menunjukkan sertifikat ini hanya menunjukkan bahwa emas ini asli 24 karat, kadarnya 24 karat, beratnya berapa, dan PT siapa ya. Jadi sertifikasi emas, Iya. sertifikat kita Kan kalau yang beli di Pegadaian pun kalau dulu itu emasnya terus terpisah, sertifikatnya kertas sendiri. Itu kan juga tidak ada kita punya. Iya, Iya kan? sertifikat. Ya, kalau ini dia langsung di belakang. Itu untuk menunjukkan. Jadi begini, nanti kalau besok-besok nih, jangan terlalu 1000% percaya dengan saya. Begitu, misalnya suster, misalnya mau beli yang 1 gram. Saya kasih suster, saya cek dulu. Kita tidak tahu tuh. Lebih baik begitu, cek dulu pakai scanner, cek langsung. Asli tidak, jangan sampai banyak apa. Jangan sampai minta maaf. Misalnya ada yang reseller yang misalnya pintar, dia coba-coba buat, kita kan tidak tahu. Ya, benar. Ya, dia kasih palsu. Itulah gunanya untuk scan barcode itu. Kalau memang muncul, baru beli. Nanti ada aplikasi scan barcode. Jadi kalau misalnya suster mau beli ini di saya, jangan percaya saya langsung. Maaf, saya cek dulu. Kita cek dulu. Cek begitu keluar asli baru beli. Kalau tidak jangan. Bilang mau saya polisi. Bahwa ibu-ibu jual yang palsu. Saya juga jadi siapapun yang mau jual ke saya datang minta maaf, saya bilang memang sebelum dia datang di WA saya bilang memang, tapi minta maaf kalau saya cek kalau palsu saya tidak beli. Jadi dia mengerti memang. Oh iya ibu, itu datang kami sama-sama langsung scan. Saya punya HP sebentar saya kasih tunjuk, saya punya HP lagi kepake. Jadi begitu dilihat ini asli baru saya bayar. Ada lagi kah yang Harganya tidak otomatis, toh. Jadi misalnya Tidak. hari ini besok dia bisa naik, Iya, besok dia bisa naik. turun. Iya. Naik turunnya itu kan naik fluktuatif. Tidak mungkin dia naik terus. Iya. Hah? Iya. Dolar tuh. Ya, dia dolar. Dia berbanding terbalik dengan dolar. Ya, sekolah, kami bisa jual 1.000, tapi kalau misalnya ibu lagi tidak ada di buat kemana lagi? kalau nanti di reseller begini, kalau reseller sudah banyak, saya sarankan reseller itu lebih baik kalau ada yang mau jual beli, karena harganya lebih murah dari harga ke konsumen. Itulah bisnis. Ke Pegadaian atau toko emas? Ke Pegadaian juga boleh, sudah ada konsumen saya yang cek langsung ke Pegadaian. Tapi sekarang di Pegadaian itu tempat kita jual kan kita gadai. Kan nggak gadai, kita bicara Pegadaian dulu. Mereka mau mengakui bahwa ini emas 24 karat, tapi kan mereka tidak beli. Mereka pasti menerima gadai. Nah kalau gadai ada biaya administrasi toh. Nah kalau misalnya ibu baru belinya misalnya 0,5 gram, pilih potong dengan biaya administrasi lagi dapat berapa? Mereka menerima 1 gram ke atas. Itu
Itu saya kasih tahu memang, supaya jangan nanti bilang saya jadi surga. Boleh ke Pegadaian, tapi sekarang dibawa pasang ke tadi baru beli saya mau gade, saya buku 20.000 langsung Pegadaian, order jauh sana. Ini biar administrasi cuma 40.000, mau dapat apa? Ya toh? Gitu. Lebih baik nanti Pegadaian perlu uang mau beli rokok 5 batang, Bu Wiwi bisa menjual kembali, ada? Jangan kasih itu. Gitu. Ada lagi kah? Sudah? Oh iya Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan. Setelah mendengar pernyataan singkat terkait dengan soal tahanan masuk ke Karat, secara pribadi tertarik juga. Jangan pakai juga toh kalau bisa. Tertarik. Kayaknya muka tidak asing ini. Oke, Siap jelaskan. saya juga ada Ibu. Oh ya, oke. Ya, jadi Ini karena datang di dalam satu luar biasa kesedihan dan saya lihat juga kami belakang ini juga agak tertarik. Mungkin bagaimana ditentukan dalam mungkin 1 bulan itu dengan ada pimpinan di sini kami juga bisa mengatur dalam 1 bulan itu kami bisa menentukan waktu untuk bisa membeli yang ada sesuai dengan kemampuan kami minimal 40.000 itu kan. Sehingga mengikut 1 bulan ini nanti SPRW ada sekian banyak. Nanti akan dirujuk ke sana. Ada saya kemampuan. Ada berapa dari yang menentu sampai berapa yang sudah terkumpul di bawah koordinasi kepala. silakan. Secara teknis, saya mengemukakan di awal bahwa saya tidak datang ini saya sosialisasi, saya tidak memaksa untuk membeli, karena semua tiap masing-masing orang punya pemikiran. Saya hanya mencoba mensosialisasikan bahwa ini bagus untuk menabung. Jadi kalau kedepannya memang mau dibawa pimpinan Ibu Stefani atau siapa, silakan. Teknisnya seperti apa? Jadi kalau misalnya semua nanti mau, saya juga terus terang menjual ke tempat yang lain. Dan mungkin stok saya tidak cukup, tapi kalau misalnya nanti memang dari sini ada mau berapa kan kita tinggal siapkan stok. Jadi transaksi emas itu tidak bisa hari ini saya beli ya misalnya Pak bilang hari saya beli, tapi besok baru saya bayar, saya langsung bilang minta maaf. Hari ini mau beli pakai harga hari ini, besok Bapak bayar pakai besok harga besok. Gitu. Itu saya kasih tahu memang ya. Nah kalau boleh seperti itu minta maaf kalau yang sampai di HP suheng ke apa. Tapi kalau supaya lebih gampang, siapa tahu nanti ada yang mau bertanya. Kalau memang tidak keberatan, boleh dibuatkan satu grup. Kalau mau, biar supaya saya ada di situ. Tapi khusus membahas emas ya, jangan membahas itu ada mau bangun-bangun. Karena saya belum bisa sumbang ya. Nanti kalau saya sumbang kan saya datang sumbang. Gitu. Jadi kalau memang mau, ini yang mau saja ya. Kembali lagi. Yang kalau memang mau kan pasti punya HP Android semua. Ya. Tinggal dibuatkan satu grup. Saya ada di situ. Sekarang saya buat tuh ada mini golf yang SMP negeri, ada yang rumah sakit punya, ada yang masyarakat umum. Pokoknya buat saja. Nanti saya di situ juga. Mau tanya apa saja di situ silakan. Kalau malu tinggal ini. Wah. Ya, yang mau jadi reseller silakan. Saya sudah. Nanti juga saya sharing materi promo, jangan sekarang tinggal status FB, status WA, jadi orang penasaran. Presentasi. Ada semua. Jadi silahkan kalau memang mau seperti itu saya fasilitasi. Saya berniatnya supaya kita nih, jujur saja kita pun orang tanggungan nih malah kalau itu dulu kami ini tidak hobi nabung, ibu kami hobi di sekolah. Kamu setua begini, kami kan sekolah kami punya emas dong. Padahal tidak pikirkan kamu bayar dia cicilan berapa. Begitu nanti tiba-tiba kamu harus tebus, kamu harus bayar bunga berapa. Belum dia lelang. Iya, dia lelang kamu dapat berapa. Gitu. Oke? Oke, saya rasa sekian. Pak Doni sudah menunggu. Yang nanti nomor WA dong bagaimana? Iya. Nanti nanti Pak Ibu Stefani ini saya tinggal masuk di situ, kita diskusi lebih lanjut di situ ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau saya ada omong kalau tersinggung yang marah. Kami kita omong santai-santai saja ya. Iya. Terima kasih, selamat siang.